Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, episode 118. Siapa namanya? Clarissa berbaring di atas tempat tidur kamar rawatnya. Senang hati Clarissa setelah proses persalinannya berjalan dengan sangat lancar. Saat ini, kamar yang ditempatinya sudah penuh dengan keluarganya. Adik-adiknya, anak-anaknya, papa mertua, mama mertua, kemudian juga ibu serta papanya. Clarissa tersenyum saat melihat wajah ibu dan juga mama mertuanya yang sedang asyik menggendong cucunya. Clarissa tertawa ketika melihat tingkah Seren yang begitu sangat lucu. Seren menarik tangan omanya agar dirinya bisa mencium adik bayinya tersebut. Sejak tadi dicium-cium Seren dan Devan, tapi enggak ada jaga bangun-bangunnya. Clarissa memandang putranya yang tidur dengan sangat lelap. Jadi aku sekarang sudah dipanggil Om, tanya Diko. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ciko yang umurnya baru 6 tahun juga, tanya Diko. Iya, jawab Rini. Oh, aku berharap dia tidak cepat menikah, agar aku tidak cepat jadi kakek, ucap Diko kemudian yang memandang wajah keponakannya. Clarissa hanya tersenyum ketika mendengar ucapan adiknya tersebut. Apa aku boleh menggendongnya, Mama? Tanya Diko menampungkan tangannya. Jangan, ini masih terlalu bayi. Kasihan nanti kalau sempat ada yang sakit. Rini melarang putranya. Kalau begitu, aku ingin menciumnya saja, Diko berkata dan mencium pipi keponakannya. Mama, ucap Devan yang memanjat ke atas tempat tidur. Iya sayang, jawab Clarissa. Aku sayang Mama, Devan berucap dengan mencium pipi Clarissa. Mama juga sayang Abang Devan, ucap Clarissa. Sejak tadi entah sudah berapa banyak pipinya dicium, ucap Haryati yang mengambil cucunya dari tangan Rini. Bukan cuma dicium saja, dari tadi udah beberapa kali pindah tangan, ucap Rini yang tersenyum. Haryati memandang cucunya yang begitu sangat tampan. Namanya siapa? Tanya Haryati memandang Clarissa. Bang, nama. Clarissa sedikit mengeraskan suaranya agar bisa didengar oleh suaminya yang duduk di kursi sofa. Fatir bercerita dengan papa dan papa mertuanya. Fatir diam saat mendengar pertanyaan istrinya. Sampai saat ini ia belum menemukan nama yang cocok untuk putranya. Hercules, jawabnya asal. Kasih nama jangan asal bang, protes Clarissa. Fatir hanya tersenyum nyengir ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Apa belum ada namanya? Tanya Haryati. Ada Ma, jawab Clarissa. Siapa nama cucu mama yang ganteng ini? Tanya Haryati. Azka Bilal Atma Jama, jawab Clarissa. Itu bagus namanya, jangan Hercules, Mama enggak suka, ucap Haryati yang tersenyum memandang wajah cucunya. Hidung cucunya begitu sangat mancung. Itu namanya udah keren, ucap Fatir sedikit tersenyum. Iya, katanya mau cari nama, sampai sekarang enggak dapat-dapat, sindir Clarissa. Ini efek prediksinya kecepatan, katanya tanggal 10, nyatanya tanggal 1 sudah keluar duluan, Fatir berkilah. Haryati dan Rini hanya tertawa ketika mendengar percakapan Fatir dan juga Clarissa. Yang namanya laki-laki itu nggak ada yang pintar cari nama, yang cari nama Fatir itu Mama. Saya juga mbak, yang cari nama anak-anak saya semua, ucap Rini yang tersenyum. Laki-laki itu cuma pintar buatnya saja, ucap Haryati. Burhan, Rudi, dan juga Fatir hanya tertawa ketika mendengar sindiran dari Haryati.
Bukannya kami itu tidak pintar mencari nama, hanya saja kami selalu ngalah sama yang perempuan. Biasanya ibu-ibu lebih pintar dan selektif dalam memilih, tutur Burhan. Gimana enggak pintar milih coba? Beli cabai 1 kilo aja, diseleksi satu persatu, ucap Rudi. Ya wajib dipilih lah mas, soalnya nanti kalau enggak dipilih dapat yang busuk, jawab Rini. Clarissa hanya tersenyum ketika mendengar obrolan keluarganya. Kehidupan yang seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh Clarissa sebelumnya. Semua ini seperti mimpi indah baginya. Ganteng, seperti Clarissa bibirnya, ucap Haryati memuji cucunya. Clarissa tersenyum saat mendengar ucapan mama mertuanya. Hidungnya mancung seperti Fatir, ucap Rini. Fatir memandang perawat yang masuk ke dalam kamarnya mengantarkan makanan untuk istrinya. Saat ini penampilannya sudah bersih dan segar setelah mandi. Sejak istrinya mengalami sakit, penampilannya terlihat sangat tidak terawat. Fatir tidak mandi sama sekali. Pria itu tidak mau meninggalkan istrinya. Fatir, makan dulu, kamu dari tadi pagi enggak makan, ucap Haryati. Clarissa memandang suaminya dan tersenyum. Iya nih, ikut-ikutan enggak makan, ucapnya. Gimana mau makan? Tangan abang dipegang terus, Fatir berkata dengan sedikit tersenyum memandang istrinya. Ya namanya lagi sakit, ucap Clarissa. Adek makannya abang suapin, Fatir bertanya memandang istrinya. Ibu aja yang suapin Clarissa, ucap Rini yang berjalan mendekati tempat tidur putrinya. Iya, Risa mau makan disuapin ibu, jawab Clarissa yang tersenyum. Rini tersenyum memandang putrinya. Rini mencium kening Clarissa. Ini kesempatan untuk manja ya, ucapnya mengusap kepala putrinya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kapan lagi Risa bisa minta disuapin, ucapnya. Fatir tersenyum memandang istrinya. Beneran, gak mau abang suapin, ucapnya. Iya, Risa mau disuapin ibu, ucap Clarissa. Iya, Risa biar ibunya yang suapin, ucap Haryati yang duduk di sofa sambil memangku cucunya. Ya udah, kalau gitu abang makan ya, ucap Fatir yang kemudian duduk di sofa bersama dengan papa dan papa mertuanya. Bentar lagi David akan kesini, bawa makan malamnya, ucap Fatir yang menunggu asisten pribadinya datang. Fatir memandang pintu kamarnya yang diketuk dari luar. Masuk, ucapnya. Assalamualaikum, ucap David dan Sinta yang masuk dengan membawa kantong berisi makanan. Waalaikumsalam, jawab Haryati dan yang lainnya menjawab salam David ketika melihat David yang berdiri di ambang pintu. Alhamdulillah, nasinya udah datang, ucap Burhan memandang David. Iya pak, soalnya tadi nungguin orang restorannya bungkus, ucap David. Iya enggak apa-apa, ayo duduk di sini kita makan bersama-sama, ucap Rudi. Selamat ya, ucap Sinta tersenyum dan mencium pipi Clarissa. Clarissa menganggukkan kepalanya. Makasih udah datang, ucapnya. Iya, aku tadi diajak sama Bang David, ucap Sinta yang mengecilkan suaranya. Apa boleh dipegang? Tanya Sinta yang memandang Haryati yang menggendong cucunya. Boleh, jawab Clarissa. Ini mama mau makan, jadi Sinta tolong bantu pegang, ucap Haryati yang tersenyum memandang Sinta. Iya ma, jawab Sinta yang berjalan mendekati puring sofa tempat Haryati duduk. Enggak usah dipegang terus, taruh aja di box. Sinta sini makan sama-sama dengan papa, ajak Burhan. Sinta begitu sangat senang ketika berada di keluarga bosnya. Mereka memperlakukannya layaknya seorang anak. Nanti aja pak Sinta makannya, Sinta mau pegang bayinya dulu, ucap Sinta. David hanya diam memandang Sinta yang menggendong bayi yang diberikan oleh Haryati ke tangannya.
Udah dibilang, jangan panggil bapak, panggil papa, ucap Burhan. Iya pak, jawab Sinta yang tersenyum. Sinta duduk di tepi tempat tidur sambil memegang bayi yang berwajah tampan tersebut. Gimana caranya sih buat yang kayak gini? Tanya Sinta. Kalau mau buat yang seperti ini, wajib nikah dulu, baru bisa dapat yang seperti ini, ucap Clarissa yang tersenyum. Iya, kalau nggak nikah ya nggak bisa, sahut Haryati. Udah minta dilamar itu, ucap Fatir yang memandang David. Wajah Sinta begitu sangat merah ketika mendengar ucapan sahabatnya yang lainnya. Sinta hanya menundukkan kepalanya. Malu Sinta rasanya. Sinta menyadari bahwa saat ini David sedang memandang ke arahnya. Sinta hanya terdiam.